Mabes Polri dalam kasus surat jalan Joko Chandra tak hanya berhenti pada pencopotan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Mabes Polri. Dua jenderal lain juga ikut dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte yang sebelumnya saya mau tegaskan sebetulnya bahwa banyak deteksi dari kalangan akademisi yang dari awal sudah menunjukkan bahaya dari keadaan semacam ini ketika informasi tidak dilenturkan, tidak diberi akses pada publik. Kalau ditanya sekarang demokrasi, ya udahlah, indeks kita udah buruk sekali. Kalau kita usut lagi sebetulnya siapa penyebab demokrasi itu memburuk, ya udah pasti kekuasaan. Tapi lebih dari itu, pemimpin redaksi dari media-media mainstream juga adalah perusak demokrasi, karena mereka takut untuk memberitakan hal yang mereka dengar dan mereka lihat dengan mata sendiri apa yang terjadi di istana. Jadi kita sebetulnya hak kita untuk memperoleh informasi justru diedit oleh para pemerat media-media mainstream. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hak publik untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang terjadi di jantung kekuasaan tidak mungkin diperoleh justru karena terhalang oleh institusi-institusi demokrasi sendiri. Pers itu kan institusi demokrasi, tapi dia sekarang jadi sekedar kantor berita istana, bahkan jadi PR kekuasaan tuh. Nah, akibatnya kita publik mencari informasi lewat gorong-gorong, lewat lorong-lorong gelap, dan itu yang beredar rutin di WA group segala macam aktivitas politik non negara. Dosen punya WA group sendiri, dokter punya WA group sendiri tuh, UMKM punya WA group sendiri, mahasiswa, semuanya sama mencari keterangan di luar sistem resmi negara. Nah, bahayanya orang yang mencari keterangan di luar sistem resmi negara, informasi negara, artinya tidak lagi percaya pada informasi negara. Nah, itu yang disebut momen krisis legitimasi. Nah, momen krisis legitimasi selalu tidak akan lagi peduli pada ayat-ayat konstitusi, karena kekuatan sosial sudah berlangsung di luar kendali sistem konstitusi kita. Nah, nanti tinggal dirumuskan apakah itu konstitusional atau itu adalah reformasi. Itu aja keterangannya. Waduh, seharusnya minta presiden kasih pesan pada masyarakat. Tapi presiden hari ini gagu, dia nggak bisa ucapkan sesuatu. Contoh tadi soal Novel Baswedan, beliau Presiden Jokowi yang mendorong pembentukan tim pencari fakta. Nah, sekarang dia diam, nggak ada satu komentar publik pun terhadap putusan pengadilan itu. Tentu penasihatnya akan bilang, ya itu kan sedang berjalan proses hukum, jangan diintervensi. Loh, bukan diintervensi, tapi kasih sinyal bahwa ada ketidakadilan, bahwa tugas pencari fakta itu justru esensial dan bukan sekedar mengandalkan fakta-fakta di dalam persidangan yang memang nggak mungkin menghasilkan keadilan. Jadi presiden, saya nggak tahu dia gagu atau dia gugup untuk mengucapkan pikirannya terhadap Novel Baswedan. Juga terhadap soal Joko Chandra, ini udah 1 minggu ini presiden tidak kasih sinyal. Padahal presiden bisa memanfaatkan kedudukannya bukan sebagai presiden, tapi sebagai kepala negara tuh, yang ada di, ya. Kenapa? Cukup diwakili sama Pak Mahfud. Itu dari segi itu udah kelihatan bahwa Pak Mahfud juga akhirnya membaca sesuatu dengan cara yang keliru tuh, karena jadi legalistik juga akhirnya Pak Mahfud kan. Jadi sebagai kepala negara, presiden harusnya, ini terpaksa saya sebut harusnya karena memang nggak mungkin dilakukan, secara rutin kasih public address terhadap soal-soal keadilan, bukan mencampuri independensi peradilan, tetapi sebagai perangkat etis
untuk memayungi dalil keadilan. Karena dia kepala negara itu. Bertanggung jawab terhadap moral publik, terhadap moral hukum. Itu yang dia tidak lakukan tuh. Nah, kenapa dia nggak bisa lakukan? Karena Refli tadi katakan diperlukan leader. Nah, dia bukan leader, dia dealer. Dan dealnya terlalu banyak tuh. Itu yang membuat kita terjebak di dalam kekacauan compang-camping hukum hari ini. Jadi saya kira itu poinnya, dan dulu orang berupaya untuk menerangkan Indonesia sebagai a nation in waiting. Dulu ada buku Indonesia disebut sebagai all state new society itu. Yang sekarang nggak terjadi. All state-nya tetap karena feodalisme. New society juga berubah jadi old society karena tradisi hukumnya nggak berlangsung secara rasional. Kalau kita mau menang pengadilan, kita nggak perlu berdebat di pengadilan. Kita selesaikan dulu under table transaction kan. Kan begitu kan, lawyer sama lawyer lakukan dulu di bawah meja, lawyer dengan hakim, baru diputuskan di pengadilan, dan itu jadi rahasia publik. Nah, bagian ini yang tadi disebut Refli sebagai culture yang buruk dari pengadilan. Nah, saya kira tetap kita ingin agar supaya negeri ini tumbuh, dan sekarang kita ada dalam suasana gelap, kegelapan. Ada pepatah mengatakan the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum terbitnya matahari. Nah, kita ingin agar supaya matahari terbit sebelum 2024. Terbitkan matahari, terbitkan sang surya, sang suryani. Oke.